Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku mencintaimu, El. Aku juga mencintaimu, Mas, balas Elma. Keduanya tersenyum lebar, kemudian berperang dengan waktu agar tak semakin lama kalah. Di saat Elma memakai baju di kamar, Danu pun kembali membenahi bajunya pula, lalu mengambil kotak bekal di dapur dan membawa kopernya di ruang tamu untuk dibawa masuk ke kamar. Sudah, El. Sudah, Mas. Aku nanti bisa pakai riasan di toko. Maaf ya, jadi buru-buru. Tidak apa-apa kok, jawab Elma dengan malu-malu karena dialah yang paling banyak menginginkan adegan panas tadi. Rasanya bahkan masih berdesir kala mengingat ulahnya sendiri. Ayo pergi, ajak Elma dan Danu mengangguk. Mereka berdua akhirnya pergi, naik motor dan menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit. Selama perjalanan itu, keduanya lebih banyak diam karena Danu menyetir dengan buru-buru, tapi Elma memeluk Danu erat, lengkap dengan bibirnya yang tersenyum dan hati berbunga-bunga. Siang ini langit kembali mendung, perlahan menggelap dan nyaris hujan saat mereka sampai di area parkir Clark Supermall. Sepertinya mau hujan, Mas. Tidak apa, jawab Danu singkat. Kini mereka sudah kembali bersama. Hujan tidak akan membuat mereka kedinginan. Danu dan Elma lantas masuk ke dalam mall dengan langkah cepat. Sepanjang jalan itu, Danu juga meminta izin untuk nanti langsung mendatangi tokonya, tidak mengantar Elma lebih dulu. Elma pun mengangguk, dia tidak akan banyak menuntut. Saat itu masih jam 3 sore, belum waktu jaga Elma untuk bekerja. Dias juga sedang pergi, jadi dia tak bisa bertemu dan bicara tentang keinginannya untuk pindah shift siang andai boleh. Jadilah saat itu Elma merias dirinya lebih dulu di dalam kamar mandi, kemudian keluar di bagian penyambutan pelanggan. Karena bingung mau apa, akhirnya dia juga ikut bekerja. Namun saat itu fokusnya tertuju ke arah toko sang suami. Dia melihat Danu dan teman-temannya yang lain saling bertukar cerita di antara suara musik yang cukup keras menyala. Beberapa orang yang menggunakan baju seperti Danu pun menari dengan gerakan yang sama, menarik perhatian konsumen. Sementara suaminya memegang mix dan bicara mengundang para pengunjung mal untuk datang ke stan mereka. Elma tertegun. Seharian suaminya berdiri, tersenyum dan terus bicara. Hal itu pasti sangat melelahkan. Namun ketika sampai di rumah, dia malah menyambutnya dengan wajah masam dan berbondong pertanyaan. Mbak Elma, masuk saja duduk di dalam, tidak usah ikut bekerja, ucap Tiara, salah satu karyawan jaga shift siang. Gadis cantik yang sangat baik, dia tak enak hati Elma juga ikut bekerja. Apalagi tidak akan ada uang tambahan untuk beberapa jam Elma berdiri di sini. Mbak Elma lihat toko ponsel itu ya? Tanya Tiara lagi saat Elma sesekali tetap melirik ke sana meski Tiara sudah menyapanya. Di sana memang sangat ramai, selalu menjadi pusat perhatian. Rame ya Mbak, karyawannya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apalagi yang pegang mix itu, ya ampun ganteng banget. Puji Tiara dengan wajah ceria, menatap Danu dengan tatapan memuja. Sontak saja membuat Elma mendelik dengan hati yang merasa tak suka. Entahlah, kini Elma seperti kembali muda, seperti itu saja dia cemburu. Kak, kamu kenal dengan pria itu? Tanya Elma dengan gugup bertanya pada Tiara tentang Danu.
Awalnya nyaris saja Elma keceplosan bahwa pria itu adalah suaminya. Namun ketika ingat statusnya di sini yang sudah menjadi janda, membuat mulutnya terpaksa bungkam. Kini malah bersikap seolah tak mengenal suaminya sendiri. Hanya dia yang tahu bahwa Danu adalah kakaknya. Sementara Puspa dan Lena hanya mengira jika Danu adalah kenalan Elma. Gosip Danu mendatangi toko aksesoris mereka hanya diketahui anak shift malam, sementara yang shift siang tidak. Kenal mbak, namanya Mas Danu. Rata-rata semua karyawan di mall ini saling kenal, apalagi kita sama-sama di lantai 1. Kalau beda lantai, baru banyak yang tidak kenal. Jelas Tiara apa adanya. Terkadang saat senggang, dia dan teman-temannya juga mendatangi toko ponsel itu. Sekedar melihat-lihat, bukan melihat HP, tapi curi-curi pandang dengan sesama karyawan. Mas Danu itu orangnya pendiam, dia cuma ngomong sama pelanggan. Jelas Tiara lagi. Saat bicara itu, raut wajahnya seperti tak suka. Oh, satu lagi, cuma bicara sama temennya, Mas Bayu namanya. Timpal Tiara. Membicarakan Danu cukup membuatnya bersemangat. Itu karena dia pun tertarik dengan Danu. Bukan hanya dia, mungkin semua karyawan wanita pun akan menaruh hati pada pria matang dan tampan itu. Cukup lama Elma dan Tiara berbincang, namun selama itu pula Tiara terus membicarakan Danu, terus memuji tanpa jeda. Bukan hanya tampan, Danu juga pria yang bekerja keras. Akan sangat beruntung wanita yang akan menikah dengan Danu kelak. Mendengar itu, ada sudut hati Elma yang sesak. Menyadari pula jika selama ini Danu menutupi statusnya yang sudah menikah. Jangan cemburu, El, apalagi sampai marah. Lihat dirimu sendiri, bahkan kamu harus jadi janda untuk bekerja di sini. Dan saat Mbak Dias tanya, kamu malah bilang Mas Danu itu kakakmu. Batin Elma bicara pada dirinya sendiri agar sadar, agar tak cemburu buta, apalagi marah pada sang suami. Karena semua itu ada alasan yang jelas. Hari ini ternyata Dias tidak datang ke toko, jadilah Elma tak bisa menyampaikan keinginannya untuk pindah shift. Saat malam, hujan juga turun. Ketika waktu pulang, Danu menghampiri toko milik Elma dan menjemput istrinya pulang. Puspa dan Lena yang melihat itu sedikit tak suka. Bagi mereka, Elma yang sudah tua terlalu banyak memiliki keberuntungan. Cantik dan dikelilingi pria tampan. Di luar hujan, Mas, ucap Elma saat mereka mulai berjalan keluar. Tidak apa, aku sudah membelikanmu mantel. Tadi Mbak Dias tidak masuk, jadi aku belum bilang tentang minta ganti shift siang. Danu mengangguk. Semoga besok Mbak Dias datang ya. Aku tidak mau kamu semakin lama pulang malam seperti ini. Juga tidak mungkin kita minta Arkan pulang kalau kamu masih bekerja shift malam. Kini Elma mengangguk. Dia juga tak akan tega membiarkan sang anak sendirian di rumah saat malam hari. Di pinggiran gedung CSM, Danu dan Elma memakai jas hujan. Danu bahkan membantu sang istri untuk memakai baju berbahan plastik itu. Setelah selesai, mereka sedikit berlari menuju motor yang kini terparkir lebih dekat dengan pintu masuk. Danu coba menghidupkan, namun gagal. Dia coba lagi, namun gagal lagi. Motor itu tidak mau menyala. Bagaimana ini, Mas? Tanya Elma dengan suara sedikit tinggi. Guyuran hujan ini membuat suaranya jadi terdengar kecil.